Haleluya, cek. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Shalom jemaat Tuhan, shalom. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semuanya dari Allah di atas kita, hidup kita, amin. Haleluya, di mana kita berada, tetap kita menyembah Tuhan. Hati kita bersukacita, ada damai sejahtera, ada kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan yes, yang percaya berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari angkat tanganmu. Satukan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Allah kami percaya Tuhan. Allah kami Allah yang hidup, Allah kami Allah yang kudus. Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami siap memberikan semuanya bagi Engkau Tuhan. Kami siap berikan penyembahan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Pujian, hormat, sembah kami hanya bagi satu nama Yesus, Allah yang berkuasa, nama Yesus yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang percaya akan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat hatimu sembah Dia.
yang kudus Tuhan. Tuhan hidupku ya Tuhan.
Ibu sekalian, dimanapun engkau berada malam hari ini, bangkit berdiri. Ku bangkit berdiri dan tempat duduk. Kita menghormati hadirat Tuhan. Pada waktu kau dan saya menyembah Tuhan di rumahmu masing-masing, kau menyaksikan ini secara langsung maupun tunda. Waktu engkau mulai menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun, Roh Kudus menjamamu. berbicara pada setiap kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami tahu inilah yang Kau inginkan, terjadi pemulihan di tiap-tiap pribadi, terjadi pemulihan di tiap-tiap rumah tangga dan keluarga. Setiap keluarga menyembah Engkau, setiap rumah menyembah Engkau. Mereka boleh mengalami lawatan Kau. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat, Kau bekerja di atas tiap rumah-rumah, di atas tiap pribadi yang menyaksikan tayangan secara langsung maupun tunda. Tuhan, media ini terbuka untuk banyak orang. Biar kebenaran-Mu saja disampaikan, bukan pikiran manusia, bukan doktrin agamawi, bukan dogma-dogma Tuhan yang membuat kami hidup, tetapi firman-Mu, kebenaran-Mu itu yang memerdekakan kami. Malam hari ini kami mau kembali kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau tunduk dan diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Ya Rada Masaka, ya Rada Baya, Rada Baya, Rada Baya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, tujuan hidupku.
sembah. Tujuan hidupku untuk menyembahmu. Bekerja di tengah-tengah kami. Holy, holy, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the throne. Holy, holy, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the throne. Mari katakan sekali lagi. Holy, holy, God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the Allah kuasa dulu sekarang dan selamanya. Wah malaikat tukang tunduk bagi Dia yang duduk di tanah. Katakan kudus, kudus, Allah kuasa dulu sekarang dan selamanya. Wah malaikat tukang tunduk bagi Dia yang duduk di tanah. Bagi Dia yang duduk di tanah. Bagi Dia yang duduk di Bekerjalah di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Bekerjalah tiap rumah, tiap pribadi dimanapun mereka menyaksikan dan mendengar pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Karena Engkau saja yang layak ditinggikan dan layak disembah. Dan kami ada, kami hidup untuk menyembah-Mu. Itulah panggilan tertinggi kami dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami hadapi dalam hidup kami mau terus menyembah-Mu. Di setiap kesulitan apapun yang sedang ada dalam hidup kami mau menyembah-Mu. Di setiap sukacita yang terjadi dalam hidup kami mau menyembah-Mu. Bahkan di tengah-tengah kemakmuran yang Kau berikan atas setiap kami tetap mau menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, urapi kami semua. Jamah setiap orang sesuai kebutuhan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Dan setiap orang yang berdosa kembali kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kita akan baca 7 ayat saja ya, karena cuma sebentar waktunya. Ini yang mengikat saya belakangan ini Bapak Ibu sekalian.
Semua ibadah selesai 1 jam. Haleluya. Di luar kebiasaan. Puji Tuhan. Ya, jemaat yang saya ini pasti mengerti hal ini, terutama di Purwakarta, saudara. Ya, mereka sedang menanti-nantikan waktu kita bisa bebas lagi ibadah. Dan itu berarti lebih dari 2 jam. Haleluya. Amin. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena mereka sebelumnya menyangka mereka mabuk, karena hari baru pukul 9. Karena itu bukan preman. Kalau preman jam 9 bisa mabuk, saudara. Ya, ini orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh daerah sekitar karena mereka mau beribadah dalam rangka perayaan 7 minggu. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anak kamu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku yang laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Selanjutnya khotbah Petrus akan saya bahas nanti pada hari Minggu, ibadah Minggu kita. Bapak Ibu sekalian, gambaran kita tentang peristiwa Pentakosta yang pertama ini sudah sangat jelas, karena saya sudah menyampaikannya sampai dengan hari ini 4-5 kali. Bapak Ibu bisa cek di apa yang saya sudah sampaikan berurutan. Saya tidak pernah menggunakan media ini untuk menyampaikan sesuatu atau mendoktrin atau melakukan sesuatu untuk meluapkan apa yang ada dalam hati saya, kecuali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi semua firman Tuhan yang saya sampaikan adalah berseri dan berurutan, supaya Bapak Ibu sekalian menemukan frame-nya Tuhan, apa yang Tuhan mau dan tidak salah, dan kita tidak terjebak ke dalam satu copot ayat keluar dari kerangka, dari frame-nya Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu pasti siapa Petrus dan ke-11 murid ini. Saya ingin ulangi sedikit, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari yang dia terangkat. Artinya mereka adalah orang yang setia. Mereka juga adalah orang-orang yang selama 3,5 tahun mereka diajar firman Tuhan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tahu persis secara akademis mereka sangat-sangat layak untuk mendapatkan gelar doktor teologi. Mengapa? Karena saya sudah pernah hitung jam pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dan kalau saya hitung dengan jumlah SKS, maka itu sudah memenuhi syarat untuk seorang lulus S3. 3,5 tahun, setiap hari, nggak usah 24 jam, karena Tuhan Yesus toh juga ada tidurnya. Hitunglah 12 jam. Teori, praktek. Maka selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti firman. Lalu mereka juga adalah orang-orang yang melihat pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengalami, menyaksikan bagaimana mujizat 5 roti dan 2 ikan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air dengan mata kepala sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka. Semua jenis mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan maaf, ini bukan hanya dituliskan oleh Alkitab, tapi juga dituliskan oleh banyak kitab suci lainnya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian sekali dalam Tuhan, 3 hal ini tidak membuat mereka cukup layak, cukup kuat untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya Tuhan Yesus minta mereka tunggu di Yerusalem, menantikan janji Bapa. Dan janji Bapa itu bukan hanya bicara tentang kedatangan Roh Kudus, karena sebenarnya ke-11
murid itu sudah menerima Roh Kudus, tetapi sebenarnya merupakan perwujudan kuasa Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kalinya Petrus khotbah di depan 3.000 orang, di depan ribuan orang di situ. Saya yakin belum ada mikrofon, saya yakin belum ada sound system. Anda bisa bayangkan suaranya Petrus begitu menggelegar, suaranya Petrus begitu didengar oleh banyak orang. Dan saya percaya Bapak Ibu, itu bukan sebuah kemampuan manusia belaka. Itu bukan hasil pelajaran 3,5 tahun saja, tapi itu adalah kuasa Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka dan mereka mulai berbahasa roh. Rabu lalu saya sudah sampaikan apa itu bahasa roh. Bahasa roh itu ada dua yang waktu itu dinyatakan, glosa dan dialektos. Artinya waktu itu mereka mendapatkan bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus dan juga bahasa dialek yang dimengerti oleh orang Kreta, orang Pamfilia, orang Kirene, orang Roma dan sebagainya. Bapak Ibu yang sekasih, tetapi bahasa roh itu bukan hanya dipakai untuk show off, bukan hanya dipakai untuk menunjukkan jati diri, bukan hanya dipakai untuk menunjukkan siapa mereka, tapi bahasa roh diberikan Tuhan kepada murid-murid Tuhan, diberikan sebagai bagian dari kegenapan satu paket yang namanya kuasa Allah. Dan waktu kuasa Allah itu turun ke atas murid-murid, kuasa Allah itu dinyatakan maka mereka menjadi berbeda. Petrus bisa bangkit berdiri di depan 3.000, di depan ribuan orang. Karena yang 3.000 itu yang bertobat. Di depan ribuan orang dia bisa berkhotbah. Dan malam ini saya mau ajak Bapak Ibu sekalian melihat sebuah hal yang sangat luar biasa. Saudara tahu dia katakan begini. Yang pertama dia katakan, "Hai orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, ketahui karena ini orang-orang ini nggak mabuk. Ini baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel." Dengan segala hormat Bapak Ibu sekalian, kalau Anda dan saya belajar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama atau sejarah di dalam agama Yahudi, maka Yoel ini bukan seorang nabi yang besar. Halo, dia bukan seorang nabi yang besar, tetapi pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus membisikkan sesuatu di dalam pikiran, dalam pikirannya Petrus, dan dia mulai sampaikan apa yang difirmankan oleh Nabi Yoel, tepat seperti itu. Ada dua hal yang saya mau menjelaskan tentang hal ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya mesti mengerti, stop menuduh murid-murid Tuhan orang yang bodoh. Anda mesti tahu, Anda dan saya harus tahu persis budaya pendidikan agama orang-orang Yahudi zaman dahulu. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada 4 tahapan yang diperlukan seorang Yahudi untuk menjadi seorang rabi. Tapi 2 itu merupakan sebuah tahapan awal yang bukan hanya buat orang yang mau menjadi rabi, tapi itu adalah pendidikan dasar orang Yahudi. Yang pertama, mikra. Apa yang dipelajari dalam mikra? Mereka umur 5 tahun sudah mempelajari mikra. Mikra itu adalah tulisan-tulisan kitab Taurat. Anda mungkin berkata, "Pak, mereka 5 tahun belum bisa membaca." Orang tuanya yang ada di situ. Dan umur 10 tahun mereka mulai masuk ke level yang kedua, midras. Apa itu midras? Midras itu adalah hukum-hukum lisan. Misnah. Misnah itu adalah hukum-hukum lisan. Hukum-hukum lisan tentang aturan-aturan dalam kitab Yahudi. Aturan-aturan dalam Taurat, ada hukum-hukum lisan. Lalu umur 20 umur 13 mereka mulai belajar Talmud. Ya, mereka mulai belajar Talmud. Apa itu Talmud? Yang pertama tadi Misnah. Yang kedua ditambah dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya apologetika, yang sifatnya budaya, yang sifatnya rangkaian penerapan aplikasi dari firman Tuhan. Itu umur 13 tahun. Setiap orang Yahudi mereka mengalami 3 tahapan ini dalam hidup mereka: Mikra, Misnah, dan Talmud. Bapak Ibu, kalau dia mau menjadi rabi, dia harus ikut pendidikan yang namanya midras pada saat dia berusia 20 tahun. Itulah yang dialami, itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berusia 20 tahun. Tapi Petrus dan murid-muridnya, mereka tidak sampai ke level itu. Mereka tidak sampai ke level midras. Itu sebabnya mereka tidak dipanggil rabi. Tapi Tuhan Yesus dipanggil rabi.
Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan ini saya mau menyatakan murid-murid Tuhan, Petrus itu bukan orang bodoh. Jangan Anda bayangkan nelayan yang ada di Israel itu adalah sama seperti nelayan yang ada di negara-negara Asia yang berkembang, yang masih miskin. Mereka mungkin memang tidak sekolah secara formal, tapi orang-orang Yahudi, mereka belajar firman Tuhan. Mereka tahu apa itu kitab Yoel. Bagaimana saya mau menjelaskan hal ini Bapak Ibu sekalian? Mengapa tiba-tiba Roh Kudus berbisik dan berbicara kepada Petrus dan mengingatkan akan kitab Nabi Yoel? Belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak, belum ada pulpen. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, saya ingin mengajak Anda melihat hal ini. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan datang dan dia akan mengajar segala sesuatu padamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah selesai. Dia percaya bahwa Roh Kudus sanggup mengajar mereka segala sesuatu. Yang sangat disayangkan hari-hari ini, pengajaran kita tidak lahir daripada Roh Kudus. Seringkali pengajaran kita hanya lahir dari konsep-konsep dunia. Bahkan hal-hal yang paling menyedihkan adalah kita membawa sekularisme itu ke dalam Alkitab. Kita sejajarkan filsuf-filsuf, ajaran-ajaran itu ke dalam Alkitab. Padahal Tuhan Yesus bilang, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan, Roh Kuduslah yang akan membawa murid-murid Tuhan mengenal firman Tuhan. Amin. Justru pelajaran-pelajaran yang ada di dunia ini, kebanyakan mereka semua itu sebenarnya bersumber pada Alkitab. Tetapi hari-hari ini sangat menyedihkan, justru sekularisme, apa yang ada dalam dunia, manajemen modern itu dibawa masuk dalam gereja. Mereka lupa bahwa asalnya sumbernya itu adalah dari firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, otoritas tertinggi dalam kehidupan Kristen. Waktu Petrus membaca kitab Yoel, mungkin dia tidak mengerti. Betul. Mungkin dia tidak hafal. Tapi ada satu pribadi yang mengingatkan dia, Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan mengingatkan kamu. Itu sebabnya malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang ada di rumah. Kalau engkau mau dituntun oleh Roh Kudus, engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau mau dipakai oleh Roh Kudus, Anda dan saya yang harus menaruh sesuatu dalam diri kita, yaitu firman Tuhan. Sehingga satu kali pada waktu engkau berhadapan dengan situasi apapun, Roh Kudus akan mengingatkan. Yang sangat menyedihkan, kalau Anda dan saya tidak ingat apa-apa, tidak punya apa-apa, maka yang diingatkan oleh Roh Kudus tidak ada. Dan yang muncul dalam diri kita hanya pemikiran-pemikiran dunia ini, hanya ilmu-ilmu manajemen dunia ini, hanya prinsip-prinsip dunia yang mau tidak mau tanpa sadar dibawa masuk ke dalam gereja. Saya mau katakan kepadamu pada malam hari ini, itu bukan tugas mereka. Tugas Roh Kudus mengajar dan mengingatkan. Dan waktu Petrus berdiri, dia langsung berkata, apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Anda dan saya mesti ingat, segala tulisan yang dilakukan Allah itu memang berasal dari Roh Kudus. Semua firman Tuhan ini diilhamkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengilhamkan Musa, Roh Kuduslah yang mengilhamkan Paulus, Roh Kuduslah yang memberikan ilham pada Wahyu, kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu yaitu Yohanes. Roh Kudus itu juga yang akan sanggup mengisi, mengingatkan Anda dan saya. Petrus berdiri. Maaf, dia bukan orang bodoh. Dia tahu Mikra, dia tahu Misnah, dia tahu Talmud. Dan Roh Kudus mudah bekerja dengan orang yang tahu firman Tuhan. Karena Roh Kudus akan bekerja melalui dan dari firman Tuhan.
Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Roh Kudus, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Ini firman Tuhan dinubuatkan oleh Nabi Yoel yang hidup ratusan tahun sebelumnya. Dan ini yang terjadi pada hari itu. Anak-anak laki-laki akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah sudah sangat jelas bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian baru itu adalah kegenapan dari perjanjian lama? Maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sebenarnya dipelajari oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu dia mulai mengajar mereka? Mungkin Anda berpikir khotbah di bukit, ya itu pasti. Tapi dia juga sudah mengajar bagian yang kurang dimengerti oleh murid-muridnya. Apa itu? Itu bagian terakhir daripada persiapan seorang Yahudi untuk menjadi seorang rabi. Itulah yang dipelajari itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dengan cara yang non formal. Tapi semua yang diajarkan, penafsirannya, homiletiknya, hermeneutiknya, semua disampaikan Tuhan Yesus kepada Petrus, kepada murid-murid 11 yang lain, sehingga mereka yang mendapatkan bekal ini kemudian bertindak dan mulai mengutip. Makanya yang dikutip tidak salah. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang menyampaikan. Dan malam ini saya mau katakan, apa yang diingatkan Roh Kudus untuk disampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya dan Petrus sampaikan kepada banyak orang, itulah kegenapan firman Tuhan. Itulah janji firman Tuhan yang ditulis di dalam perjanjian lama. Tidak ada yang salah dengan perjanjian lama. Yang satu-satunya kelemahan perjanjian lama itu adalah melalui perjanjian lama orang tidak bisa diselamatkan, karena keselamatan itu hanya datang melalui Tuhan Yesus. Tapi perjanjian lama, Taurat tidak pernah dihilangkan. Itulah kegenapan. Bahkan pencurahan Roh Kudus itu adalah janji, penggenapan dari janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Apa yang disampaikan oleh Petrus adalah merupakan apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Bagaimana mungkin hari ini sebagian orang mencoba menghilangkan perjanjian lama dalam kekristenan? Saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik, mengerti baik-baik apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan inilah yang akan terjadi pada hari-hari ini. Dan sebagian orang juga mengatakan bahwa ini hanya merupakan awal. Ini hanya merupakan satu kejadian di mana terjadi hanya di Pentakosta. Tolong tunjukkan kepada saya kapan Nabi Yoel berkata bahwa ini hanya sekali. Kapan Nabi Yoel berkata bahwa itu hanya cukup untuk sekali. Malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian mengerti firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Mujizat, nubuat, penglihatan, mimpi, pencurahan Roh Kudus ditulis oleh kitab Nabi Yoel. Yoel tidak tahu siapa itu Roh Kudus, tapi murid-murid tahu, dan itu dialami. Maka malam hari ini saya mau katakan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, tetap percaya pada Roh Kudus, tetap mengikuti tuntunan Dia, tetap membaca merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Kesempatan tidak banyak kegiatan, kesempatan di mana mal-mal masih tutup, kesempatan di mana tempat-tempat permainan anak-anak masih tutup. Itu adalah kesempatan untuk membawa kembali Alkitab ini. Firman Tuhan itu dalam hidupmu. Waktu Anda dan saya memegang firman Tuhan, Anda dan saya belajar firman Tuhan dengan benar, dengan lengkap, dengan menyeluruh. Jangan main comot-comot. Nanti Roh Kudus akan menuntun Anda menggenapi semua yang ditulis dalam ini. Bukankah janji Abraham kejadian 12 itu juga perjanjian lama? Bukankah apa yang dikatakan oleh Alkitab semua yang digenapi hari ini adalah merupakan kegenapan dari firman Tuhan? Malam hari ini sekali lagi, biarkan Roh Kudus memimpin hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang mengajar hidupmu. Biarkan Roh Kudus yang mengingatkanmu segala sesuatu tentang firman Tuhan dan yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagian Anda dan saya tetap membaca, merenungkan firman Tuhan, meminta Roh Kudus memenuhi kita. Kalau murid-murid saja yang 11 murid itu 3,5 tahun mereka diajar oleh Tuhan Yesus, 3,5 tahun mereka melihat mujizat.
baru mereka dipenuhi dengan kuasa. Anda dan saya setiap hari dalam hidup kita perlu kuasa. Perlu kuasa Roh Kudus. Mari kita siapkan hati, kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, bangkit berdiri di tempatmu, ambil roti dan anggurmu, bersama-sama kita akan perjamuan. Angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala. Ya Rana Maya Rana Rana Maya Kia Rana Masanta Kaya Rana Maya Rana Maya Rana Masanta Kaya Rana Maya Rana. Kia Rana Masanta Kaya Rana. Renungkan setiap firman Tuhan. Betapa dahsyat, betapa hebat kuasa yang sedang bekerja di antara kita. Holy, 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 God Almighty, who was and is to come. All the angels crying holy to the Lamb who sits upon the throne. Kudus, 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 Allah kuasa dulu, sekarang dan selamanya. Malaikat serukan kudus bagi Dia yang duduk di tanah. Mari angkat roti tinggi-tinggi dari kepalamu. Tuhan Yesus pada malam itu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah dan makanlah, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Ambil, angkat anggurmu tinggi-tinggi dari kepala. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Ambillah dan minumlah, sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian aku sampai aku datang kembali. Mari Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, angkat anggurmu tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Mari minum bersama-sama dengan dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Kudus, kudus, Allah kuasa dulu, sekarang dan selamanya. Semua malaikat serukan kudus bagi Dia yang duduk di tanah. Kudus, kudus, Allah kuasa dulu, sekarang dan selamanya. Semua malaikat serukan kudus bagi
dalam doa. Malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sakit, letakkan tangan kirimu pada bagian di mana kau sakit. Kau sakit di kepala, letakkan tangan kirimu di kepala, dan tangan kananmu terangkat ke surga. Kau sakit di bagian dadamu, kau sakit di paru-paru, di jantungmu, kau sakit bagian lambungmu, kau sakit dimanapun bagian tubuhmu, letakkan tangan kirimu pada bagian di mana kau sakit, dan tanganmu angkat ke surga. Percayalah, kuasa Roh Kudus itu, mujizat itu adalah kegenapan janji Tuhan. Sejak zaman nabi-nabi sudah dinyatakan bahwa ialah yang memikul segala penyakit dan kelemahan kita. Nabi-nabi itu menyampaikan suara Tuhan. Nabi-nabi itu tidak melihat apa yang akan terjadi di depan, tidak menyaksikan secara langsung apa yang disaksikan, apa yang dilihat di depan, apa yang akan terjadi. Tapi dengan hikmat, dengan sesuatu yang bekerja dalam hidup mereka, dengan pernyataan Tuhan yang luar biasa, dengan ilham yang diberikan pada mereka, mereka menuliskan, dan itu yang sedang digenapi hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan, sembah Dia. Ya Rama, ya Rama, Sika ya Rama, Sataka ya Rama. Letakkan tangan kirimu pada bagian di mana kau sakit, dan tangan kananmu terangkat ke surga kepada Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan itu bagi setiap umat yang sakit dimanapun mereka berada, di kota-kota, di pulau-pulau, Sintang, Pontianak, di Purwokerto, di Kerawang, dimanapun umatku, jemaatku berada. Bapakku berdoa kuasa Roh Kudus menjamah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kesembuhan turun ke atas mereka. Aku mengusir setiap roh sakit penyakit keluar tinggalkan mereka dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin menerima kuasa Roh Kudus, angkat tangan, kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, urapan Roh Kudus turun menjamah setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini, langsung maupun tunda. Terima urapan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati dan melindungimu. Tuhan mengarahkan wajahnya padamu dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Umat kekasih Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus merenungkan dan membaca firman Tuhan. Maka semua yang dijanjikan Tuhan akan digenapi dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.